Suamiku transfer 50 juta ke pembantu. Bilangnya untuk keperluan rumah. Ternyata selama ini mereka menjalin hubungan gelap dan suamiku rajin menafkahinya. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hari itu, aku duduk di meja makan sambil menyeruput teh hangat. Mencoba menikmati sore yang tenang setelah seharian mengurus anak-anak. Angin sepau-sepau berhembus melalui jendela yang terbuka, membawa serta aroma bunga melati dari halaman depan. Segalanya terasa sempurna, sampai akhirnya aku memutuskan untuk membuka aplikasi mobile banking di ponselku. Seperti biasa, aku ingin memeriksa pengeluaran bulanan kami. Aku dan Mas Adi memiliki rekening bersama untuk kebutuhan rumah tangga, dan aku selalu rutin mengeceknya setiap minggu. Jari-jariku dengan cepat menelusuri daftar transaksi terbaru, menghitung pengeluaran untuk belanja bulanan, tagihan listrik, dan uang sekolah anak-anak. Namun, tiba-tiba mataku tertuju pada sebuah angka yang membuat jantungku berhenti sejenak. 50 juta rupiah. Transaksi itu dilakukan 3 hari yang lalu, dikirim ke sebuah nomor rekening yang tidak aku kenal. Aku mengernyit, mencoba mengingat-ingat apakah ada pembelian besar-besaran yang dilakukan Mas Adi akhir-akhir ini. Mungkin untuk renovasi rumah? Atau pembayaran uang muka mobil baru? Tapi Mas Adi sama sekali tidak membicarakan hal itu denganku. Aku menatap layar ponselku lebih lama, seolah-olah angka itu akan berubah jika aku memandanginya cukup lama. Tapi tidak. 50 juta benar-benar telah keluar dari rekening kami. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ada penjelasan yang masuk akal, pikirku. Saat Mas Adi pulang kerja malam itu, aku menyambutnya dengan senyum, mencoba tidak menunjukkan kegelisahanku. Mas, tadi aku lihat ada transfer 50 juta dari rekening kita ke nomor yang tidak aku kenal. Itu untuk apa ya? Tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap ringan. Dia meletakkan tas kerjanya di sofa, lalu tersenyum santai. Oh, itu untuk kebutuhan rumah, Din. Aku titipkan ke Mayang biar dia yang urus belanja kebutuhan bulan ini. Katanya mau beli beberapa barang elektronik yang rusak dan stok sembako buat persediaan. Aku mengangguk, mencoba menelan penjelasannya. Mayang memang sudah bekerja untuk kami selama 2 tahun terakhir. Dia gadis desa yang rajin dan jujur. Setidaknya itu yang selalu kupercayai. Tapi 50 juta? Itu jumlah yang sangat besar hanya untuk belanja bulanan. Biasanya, kami tidak pernah menghabiskan lebih dari 10 juta untuk kebutuhan rumah dalam sebulan. Kenapa jumlahnya besar sekali, Mas? Tanyaku lagi, tidak bisa menahan rasa penasaranku. Mas Adi menghela napas, seolah sedikit kesal dengan pertanyaanku. Sekarang kan harga barang-barang pada naik, Din. Mayang juga bilang mau beli beberapa perabot yang udah rusak. Aku kasih lebih buat jaga-jaga aja. Aku memutuskan untuk tidak mengejar lebih jauh. Mungkin aku terlalu paranoid. Tapi sesuatu di dalam hatiku tetap tidak tenang. Malam itu, setelah Mas Adi tertidur, aku membuka kembali aplikasi mobile banking. Aku mengecek riwayat transaksi lebih teliti. Ternyata, transfer besar ke nomor rekening Mayang bukan hanya sekali itu saja. Dalam 3 bulan terakhir, ada setidaknya 4 transfer dengan nominal yang bervariasi, 20 juta, 30 juta, dan sekarang 50 juta. Untuk apa Mayang butuh uang sebanyak ini? Aku menatap gelap di luar jendela, merasakan dinginnya malam mulai merayap ke tulang tangkuku. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan aku harus mencari tahu apa itu. Udara pagi itu terasa segar ketika aku melangkah ke dapur, mencium aroma kopi yang baru saja diseduh oleh Mayang. Biasanya, aku yang menyiapkan sarapan untuk keluarga,
Tapi belakangan Mayang seringkali bangun lebih awal dan mengambil alih tugas itu. Awalnya aku menganggapnya sebagai bentuk kerajinannya. Tapi sekarang, setiap kebaikannya membuatku bertanya-tanya. Apa ada maksud tersembunyi di balik semua ini? Pagi, Bu Dinda. Sapa Mayang dengan senyum manis sambil menyodorkan segelas kopi hangat. Tangannya yang halus bergerak lincah menyiapkan roti bakar untuk anak-anak. Pagi, Maya. Balasku sambil menerima kopi itu. Saat itulah mataku menangkap kilauan kecil di telinganya. Sepasang anting berlian mungil, berkelap-kelip terkena cahaya lampu dapur. Anting itu tidak biasa. Desainnya elegan, bukan jenis perhiasan murahan yang biasa dijual di pasar. Pasti harganya tidak main-main. Aku mengenal perhiasan. Dulu sebelum menikah, aku bahkan sempat bekerja di toko emas keluarga. Antingmu cantik, Maya. Baru beli? Tanyaku, berusaha membuat suaraku terdengar sekadar penasaran, bukan mencurigai. Mayang tiba-tiba mengusap telinganya. Wajahnya sempat berkerut seperti orang yang ketahuan. Ini hadiah dari kakak saya, Bu. Dia baru pulang dari Dubai. Jawabnya cepat, tapi nadanya tidak natural. Aku mengangguk pelan, menyeruput kopiku. Kakakmu baik sekali. Tapi dalam hati, alarm bahaya sudah berbunyi kencang. Aku tahu Mayang hanya punya satu kakak perempuan yang bekerja sebagai buruh migran di Malaysia. Tidak mungkin bisa membelikan perhiasan mewah. Sepanjang pagi itu, pikiranku tidak tenang. Aku mencoba mengingat-ingat perubahan kecil pada Mayang belakangan ini. Penampilannya yang semakin rapi, selalu memakai bedak dan lipstik subtle padahal dulu polos saja. Seringnya dia izin pulang dengan alasan keluarga sakit, tapi selalu kembali dengan tas belanja baru. Cara dia menunduk setiap Mas Adi pulang kerja, seolah malu tapi juga ada sesuatu yang lebih. Saat menjemput anak-anak sekolah nanti siang, aku tidak sengaja melihat Mayang sedang berbicara di telepon di halaman belakang. Suaranya berbisik-bisik penuh gelora. Iya, sayang, nanti malam aku usahakan. Dia menutup telepon dengan cepat ketika menyadari kehadiranku. Wajahnya pucat. Mau pergi, Mayang? Tanyaku sambil meletakkan tas belanja. Sebentar, Bu. Mau ke apotek beli obat kepala. Jawabnya gugup. Tapi mataku menangkap sesuatu. Di balik genggamannya, ada kunci kamar villa berbentuk kartu dengan logo terkenal. Persis seperti yang kulihat di iklan villa mewah di pinggiran kota. Malam harinya, saat Mas Adi belum pulang, aku berdiri lama di depan lemari pakaian Mayang yang tidak sengaja terbuka. Di balik tumpukan bajunya, ada dompet kulit merek mahal. Hadiah ulang tahun dari Mas Adi untukku tahun lalu, yang katanya hilang. Angin malam berbisik melalui jendela, membawa serta kebenaran pahit yang mulai jelas terbentuk. Uangku membeli perhiasan untuknya. Suamiku membeli kebahagiaan untuk mereka berdua. Dan aku hanya membodohi diri sendiri dengan kepercayaan buta. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, menciptakan irama tidak teratur yang memenuhi kesunyian rumah. Anak-anak sudah terlelap, dan aku duduk sendiri di ruang keluarga, menatap layar laptop tanpa benar-benar membaca apapun yang ada di depanku. Pikiranku masih dipenuhi oleh penemuan-penemuan kecil yang mengusik ketenanganku belakangan ini. Dompet kulit mewah, anting berlian, dan yang terakhir, kunci kamar hotel yang tersembunyi di genggaman Mayang. Mayang sendiri sudah izin pulang ke kampung hari itu. Katanya ada saudaranya yang sakit. Tapi entah mengapa, aku tidak bisa mempercayai sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya sekarang. Aku berdiri dan berjalan ke dapur, berniat membuat secangkir teh chamomile untuk menenangkan saraf yang sudah tegang seharian. Saat melewati meja kecil di sudut dapur, mataku tertarik pada ponsel lama milik Mayang yang tertinggal di atas meja, sedang dalam keadaan charge. Biasanya, dia selalu membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi sekalipun. Mungkin karena sekarang ponselnya baru, jadi tidak terlalu memperhatikan di mana ponsel lamanya. Hujan semakin deras di luar,
dan petir menggelegar seolah memberi peringatan. Ini salah. Jangan lakukan ini, Dinda. Tapi rasa ingin tahu lebih besar daripada suara hati yang mencoba mengingatkanku tentang privasi orang lain. Dengan tangan sedikit gemetar, kuambil ponsel itu. Layarnya menyala ketika ku sentuh, memperlihatkan wallpaper sederhana, pemandangan gunung dengan filter biru. Aku menahan nafas ketika jari telunjukku membuka aplikasi pesan. Tidak ada kunci. Pesan teratas adalah dari kontak bernama A. Isinya singkat. Aku kangen, sayang. Nanti ketemu lagi ya. Same place, same time. Tanggalnya hari ini. Jam 10.37 pagi. Jantungku berdegup kencang. Darah berdesir di telinga. Ia bilang ponsel lamanya ini sudah rusak. Namun ternyata ia gunakan untuk bermesraan. Aku menggulir ke atas, membaca percakapan sebelumnya. Jangan pakai parfum itu lagi. Dinda curiga. Mayang, tapi aku suka aromanya. Lagian dia kan bego, gak akan nyangka. SSST hati-hati. Transfer sudah kukirim. Mayang, diterima. Aku beli baju baru buat besok memberikan ciuman. Setiap kata seperti pisau yang menusuk-nusuk dadaku. Aku mengenali gaya bicara itu. Gaya bicara suamiku. Pasti Adi. Tanpa kusadari, tanganku menekan lebih dalam, membuka galeri foto. Dan di sana, foto selfie Mayang di kamar hotel, memakai baju tidur transparan. Foto berikutnya adalah cermin di belakangnya yang memantulkan bayangan pria separuh baya sedang berbaring di tempat tidur. Wajahnya tidak jelas terlihat, tapi aku mengenali jam tangan itu. Jam tangan Rolex yang kuberikan pada Mas Adi di ulang tahun pernikahan kami kelima. Air mata mulai menetes tanpa kusadari, membasahi layar ponsel. Aku menutup galeri dengan cepat, seperti tersengat listrik. Tiba-tiba, ponsel itu bergetar di tanganku. Sebuah panggilan masuk. Calling. Aku hampir menjatuhkan perangkat itu. Getarannya terasa seperti sengatan listrik. Dengan refleks, ku tekan tombol tolak. Tapi sudah terlambat. Aku baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Panggilan ditolak, tapi notifikasi last seen di WhatsApp Mayang sudah berubah menjadi online. Dia tahu. Siapapun ini. Dia sekarang tahu bahwa seseorang telah membuka ponsel Mayang. Dan dalam hitungan detik, ponselku berdering. Aku melihat layar dengan perasaan campur aduk antara takut dan marah. Mas Adi calling. Hujan di luar semakin menjadi, mencerminkan badai yang kini mengamuk dalam diriku. Ponsel di tanganku terus berdering. Getarannya terasa seperti sengatan listrik yang menyebar hingga ke tulang-tulangku. Nama, Mas Adi, berkedip-kedip di layar, seolah menantangku untuk mengangkatnya. Hujan di luar semakin deras, menciptakan suara gemuruh yang memenuhi seluruh ruangan, seakan alam sedang berteriak bersamaku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan tangan yang gemetar sebelum akhirnya mengangkat telepon itu. Halo? Suaraku terdengar lebih datar dari yang kukira. Din, kamu di mana? Suara Mas Adi di seberang sana terdengar tegang, berbeda dari biasanya. Ada desisan napas yang cepat, seperti seseorang yang sedang berusaha keras menahan emosi. Aku di rumah. Kenapa? Kamu sedang apa? Pertanyaan itu membuat alisku berkerut. Sedang bersih-bersih. Anak-anak sudah tidur. Kenapa, Mas? Diam sejenak. Aku bisa mendengar suara klakson mobil di latar belakang teleponnya. Dia tidak di kantor. Tidak mungkin ada klakson mobil sebanyak itu di area perkantoran jam segini. Gak apa-apa. Aku pulang sebentar, ya mau ngasih mainan buat anak-anak tadi aku beli. Kok pulang sebentar? Memangnya Mas mau kemana lagi setelah pulang? Tanyaku bingung.
Akankah Mas Adi pulang karena ia belum berjumpa dengan Mayang dan memastikan apakah Mayang masih di rumah mengingat status pesannya baru saja online? Jawabnya hanya, "Nanti aku jelasin di rumah ya, aku pulang dulu." Telepon pun ditutup olehnya. 25 menit kemudian terdengar suara mobil terparkir di garasi. Tak berselang lama pintu terbuka dan seperti kebiasaannya, Mas Adi meletakkan jas-jas kantornya di kamar tamu lalu datang menghampiriku di kamar. "Udah pulang, Mas? Mau makan dulu atau langsung pergi?" Tanyaku seolah-olah perhatian. "Aku cuma mau bilang mungkin pulang agak larut malam ini. Ada meeting dadakan sama klien dari luar kota." Liar. Kata itu langsung muncul di kepalaku dengan huruf-huruf besar yang menyala-nyala. Aku teringat saat membaca pesan di ponsel Mayang yang memperlihatkan pesan terakhir dari A. "Same place, same time." "Meeting di mana, Mas?" tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Di Hotel Grand Palace, dekat kantor." Sedikit ada kelegaan setelah aku mendengar Hotel Grand Palace, karena yang aku lihat tadi di genggaman Mayang adalah sebuah villa mewah. Namun aku masih tetap menyimpan curiga. Akankah Mas Adi benar-benar meeting? Jam berapa selesainya? Aku tunggu saja kalau mau. "Jangan. Maksudku, nanti kamu capek. Klien ini bisa sampai larut malam. Lebih baik kamu istirahat saja." Suaranya terlalu cepat, terlalu panik. Aku bisa melihat keringat dingin mengucur di pelipisnya sekarang. "Baiklah. Hati-hati di jalan, Mas." "Iya sayang. Aku ke toilet dulu sebentar." "Oh iya. Tolong siapkan jaket kulitku ya Din. Aku mau pakai jaket kulit saja karena meetingnya tidak terlalu formal." Pintanya. Begitu toilet ditutup, aku langsung menuju ke lemari di kamar tamu. Ada sebuah kotak kecil tersembunyi di balik tumpukan handuk. Hadiah ulang tahun dari sahabatku yang bekerja di biro investigasi. Sebuah GPS tracker kecil. Dengan gerakan cepat, aku mengambil jaket kulit favorit Mas Adi yang tergantung di pintu. Jaket yang selalu dipakainya untuk acara-acara penting. Jari-jariku dengan cekatan menyelipkan perangkat kecil itu ke dalam lapisan dalam saku jaket. "Mari kita lihat, Mas Adi. Meeting penting di hotel atau meeting lain dengan pembantu kita?" Tak sampai 10 menit kemudian, aku mendengar suara mesin mobilnya menyala. Dari jendela kamar tidur, kulihat mobil hitamnya perlahan meninggalkan halaman rumah. Aku segera membuka laptopku, login ke aplikasi yang terhubung dengan GPS tracker. Titik merah kecil mulai bergerak di peta digital. Tidak menuju ke arah kantor atau Hotel Grand Palace seperti yang dikatakannya, tapi ke arah berlawanan, menuju kawasan villa mewah di pinggir kota. Air mukaiku berkerut. Kawasan itu terkenal sebagai tempat para pasangan gelap bertemu. Hujan mulai reda ketika titik merah itu akhirnya berhenti di sebuah lokasi tertentu. Aku memperbesar peta, dan yang muncul adalah sebuah villa kecil bernama Villa Anggrek. Dengan gemetar, aku mengetik nama villa itu di pencarian Google. Hasil pertama yang muncul adalah situs penyewaan villa. Villa Anggrek, disewakan per jam atau per malam. Fasilitas, kolam renang pribadi, kamar tidur mewah, parkir tertutup. Dan di bagian review, ada komentar dari seorang pengguna bulan lalu. "Tempat yang nyaman dan privat. Perfect for secret getaway with my special Somione." Komentar itu diberi bintang 5 oleh akun bernama Adis. Aku menutup laptop dengan keras. Tubuhku gemetar bukan lagi karena dinginnya malam, tapi karena amarah yang mulai mendidih dalam darahku. Teleponku berbunyi lagi. Kali ini dari nomor tak dikenal. "Bu Dinda, ini resepsionis Hotel Grand Palace. Kami ingin konfirmasi, apakah Bapak Adi akan tetap menggunakan meeting room malam ini? Karena kami tidak menerima deposit." Aku tertawa getir mendengar itu. Tertawa sampai air mata mengalir di pipiku. "Oh, maaf. Ternyata meetingnya dibatalkan.
Jawabku sebelum menutup telepon. Lalu dengan gerakan mantap, kuambil tas kecil dan kunci mobil. Kalau Mas Adi ingin drama, aku akan berikan drama yang tidak akan pernah dia lupakan. Mobilku melaju kencang menyusuri jalanan yang masih basah oleh hujan. Wajahku yang pucat tercermin di kaca jendela. Mata yang sudah sembab namun penuh tekad. GPS di ponsel menunjukkan aku tinggal 10 menit lagi dari Villa Anggrek. Jantungku berdegup begitu kencang sampai-sampai aku bisa mendengarnya di tengah heningnya kabin mobil. Apakah aku benar-benar akan melakukan ini? Sebagian diriku ingin berbalik, pulang ke rumah, berpura-pura tidak tahu apa-apa demi menjaga keutuhan keluarga. Tapi bagian lainnya, bagian yang selama ini dipenuhi kebohongan dan pengkhianatan, berteriak lebih keras. Aku berhak tahu kebenaran. Ketika mobilku berbelok ke jalan kecil menuju kompleks villa, aku memarkirnya agak jauh dari pintu masuk utama. Aku tak ingin ketahuan. Dengan tangan gemetar, kuaktifkan lagi aplikasi pelacak. Titik merah masih berada di dalam Villa Anggrek, tidak bergerak. Aku mengeluarkan sebuah topi lebar dan kacamata hitam dari tas, barang yang sengaja kubawa untuk menyamarkan penampilanku. Kulempar satu lagi pandangan ke ponsel, memastikan alamatnya tepat. Villa Anggrek ternyata lebih mewah dari yang kubayangkan. Pagar tinggi dengan tanaman merambat yang rapat mengelilingi properti itu, memberikan privasi maksimal bagi para tamunya. Untungnya, gerbang utamanya terbuka sedikit, mungkin karena ada pengiriman atau pelayan yang masuk. Dengan napas tertahan, aku menyelinap masuk. Suara air mancur di taman depan menutupi langkah kakiku. Aku berjalan menyusuri tepian, bersembunyi di balik semak-semak yang rimbun. Dari kejauhan, kudengar suara tawa, tawa yang sangat kukenal. Tawa suamiku. Dan ada suara lain. Suara Mayang. Sayang, kapan kita bisa terbuka saja? Aku lelah sembunyi-sembunyi begini. Rayu Mayang dengan suara manja yang membuat bulu kuduku berdiri. Sabarlah, Mayang. Dinda belum siap menerima kenyataan ini, jawab Mas Adi. Suaranya begitu mesra, begitu berbeda dari nada datar yang biasa digunakannya di rumah. Aku merangkak lebih dekat, bersembunyi di balik pot tanaman besar dekat teras. Dari sini, aku bisa melihat mereka dengan jelas melalui kaca pintu geser yang terbuka sebagian. Pemandangan yang disajikan membuat perutku mual. Mayang duduk di pangkuan Mas Adi, hanya mengenakan batrobe putih yang terbuka sebagian. Tangannya memainkan rambut suamiku, sementara Mas Adi menciumi lehernya dengan penuh nafsu. Di meja depan mereka, ada sebotol champagne setengah habis dan 2 gelas. Tapi yang membuatku ingin muntah adalah benda di atas meja samping. Sebuah tas kecil berwarna merah yang kubeli di Paris tahun lalu. Tas yang katanya hilang dari lemari pakaianku bulan kemarin. Kamu pasti sudah mentransfer uangnya lagi ya? Aku mau beli apartemen kecil itu seperti yang kita bicarakan. Desis Mayang sambil melingkarkan tangannya di leher Mas Adi. Sudah, sayang. 50 juta lagi tadi pagi. Nanti aku transfer lagi minggu depan, jawab suamiku sambil meremas paha Mayang. Angin malam tiba-tiba berhembus kencang, membawa serta bau parfum mahal yang kuberikan pada Mas Adi ulang tahun lalu. Bau yang sekarang bercampur dengan aroma tubuh Mayang. Aku ingin berteriak, ingin menerjang masuk dan menampar mereka berdua. Tapi kakiku seperti tertanam kuat di tanah. Tiba-tiba, Mayang berdiri dari pangkuan Mas Adi. Batrobenya terbuka sepenuhnya memperlihatkan tubuhnya yang hanya mengenakan lingerie hitam. Lingerie yang persis seperti gambar di bon belanja yang kudapati di kamarnya. Mas Adi, aku ada kejutan untukmu, bisik Mayang dengan senyum genit. Dia perlahan membuka laci kecil di meja samping dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah test pack dengan 2 garis merah muda tebal. Aku hamil, ucap Mayang dengan bangga. Wajah Mas Adi berubah, pertama terkejut, lalu senang, lalu takut. Kamu yakin ini anakku? Tanyanya tiba-tiba.
Mayang memeluknya. Tentu saja, sayang. Kamu tahu aku hanya milikmu. Aku tak tahan lagi. Tanpa berpikir panjang, kuambil ponselku dan mulai merekam adegan tak senonoh itu. Tanganku gemetar hebat, tapi aku terus merekam. Setiap sentuhan, setiap ciuman, setiap pengakuan mereka. Tiba-tiba, kaki tanpa sengaja menendang pot bunga kecil di dekatku. Suara pecahan gerabah itu seperti ledakan di tengah keheningan malam. Ada orang, teriak Mayang panik. Aku buru-buru berdiri dan berlari. Kudengar suara langkah kaki mengejarku, tapi aku lebih cepat. Begitu sampai di mobil, aku langsung menghidupkan mesin dan melaju kencang. Air mata mengalir deras di pipiku. Ponselku bergetar tak henti-hentinya. Mas Adi menelepon. Berkali-kali. Tapi aku tak menjawab. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun pernikahan kami, aku tidak pulang ke rumah. Matahari pagi menyinari wajahku yang masih basah oleh air mata ketika aku membuka pintu rumah setelah semalaman menginap di hotel. Tubuh terasa berat, pikiran kacau, tapi tekad sudah bulat. Aku harus mengakhiri sandiwara keji ini. Suara langkah cepat menyambutku di teras. Mas Adi berdiri di depan pintu rumah dengan wajah pucat. Matanya merah seperti orang yang tidak tidur semalaman. Din, kemana saja kamu? Aku khawatir sekali, ucapnya dengan suara serak, tangan terbuka seperti ingin memelukku. Aku menghindar dengan dingin. Bau parfum Mayang masih menempel di bajunya, membuat perutku mual. Meeting di Hotel Grand Palace selesai cepat. Mas? Tanyaku dengan suara datar sambil melepas sepatuku. Dia tercekat, wajahnya berubah. Aku. Atau meetingnya pindah ke Villa Anggrek? Dengan klien khusus pakai batrobe putih. Wajah Mas Adi berubah pucat pasi. Bibirnya gemetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku berjalan melewatinya menuju ruang tamu. Meletakkan tas dengan tenang. Mayang mana? Biasanya dia sudah menyiapkan sarapan jam segini. Dinda, aku bisa menjelaskan. Jelaskan apa? Potongku tajam. Jelaskan bagaimana uang kita dipakai untuk membeli perhiasan pembantu? Atau jelaskan bahwa kamu sudah menghamili dia? Dia terkejut, matanya melotot. Kamu tahu. Aku mengeluarkan ponselku, memutar rekaman dari kemarin malam. Suara Mayang yang manja memenuhi ruangan. Aku hamil. Kamu tahu aku hanya milikmu. Mas Adi seperti orang yang tersambar petir. Dia jatuh berlutut, tangannya meraih kakiku. Dinda, maafkan aku. Aku tidak tahu ini akan terjadi. Dia yang memulai, dia yang menggoda aku. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti menusuk-nusuk jantungku. Aku menarik napas dalam, berusaha menenangkan tangan yang gemetar. Sudah berapa lama? Dia menunduk. 3 bulan. Aku tidak tanya hubungan gelap kalian. Bentakku, suaraku pecah. Sudah berapa lama kamu mencuri uang kita untuk dia? Sudah berapa kali kamu berbohong padaku? Sudah berapa banyak penghinaan yang kamu tebarkan di rumah ini? Air mata mulai mengalir di wajahnya. Dinda, aku menyesal. Aku akan putus dengan dia. Aku akan. Panggil Mayang ke sini. Sekarang. Dia terkejut. Untuk apa? Aku ingin mendengar pengakuan dari mulutnya sendiri. Dengan wajah lesu, Mas Adi mengirim pesan. Kami duduk dalam diam yang menggelikan, menunggu. 10 menit kemudian, Mayang muncul dari kamarnya. Mata bengkak seperti juga menangis semalaman. Dia berdiri di depan kami dengan tangan berkecimpung, memakai kaos oblong sederhana yang kontras dengan anting berlian di telinganya. Mayang, sapaku dingin. Kamu hamil. Dia menatap Mas Adi dengan panik, mencari petunjuk. Jawab saja, Hardiku. Bu Dinda, saya.
Mayang tiba-tiba jatuh berlutut. Air matanya meleleh. Saya minta maaf. Tapi kami benar-benar cinta. Mas Adi janji akan menikahi saya setelah. Suamiku langsung memotong. Bohong. Aku tidak pernah janji begitu. Aku tertawa getir melihat mereka saling menyangkal. Dua pecundang yang saling menjatuhkan. Kamu tahu, Mayang, ucapku perlahan. Mas Adi bilang kamu yang memulai. Kamu yang menggoda dia. Wajah Mayang berubah merah. Saya? Dia yang selalu mentransfer uang, yang janji akan tinggalkan Bu Dinda. Mas Adi berdiri dengan geram. Dasar pelacur. Kamu yang selalu minta uang, minta perhiasan. Aku menyaksikan pertengkaran mereka dengan perasaan hampa. Dua orang yang kemarin masih berpelukan mesra, sekarang saling menyalahkan seperti musuh bebuyutan. Tiba-tiba, Mayang mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Sebuah test pack dengan 2 garis merah muda. Ini bukti. Anak Mas Adi, teriaknya. Suamiku menyambar test pack itu, memeriksa dengan cermat. Tiba-tiba wajahnya berubah. Ini test pack bekas. Garisnya sudah pudar. Mayang terlihat panik. Tidak, itu. Aku mengambil test pack dari tangan Mas Adi. Setelah kuperiksa, aku tertawa pahit. Test pack ini sudah kadaluarsa. Mayang, kamu bahkan tidak bisa berbohong dengan benar. Mayang menangis histeris. Saya hanya ingin dia benar-benar meninggalkan kamu. Saya mencintainya. Aku berdiri, melihat mereka berdua dengan pandangan dingin. Kalian berdua pantas satu sama lain. Penipu dengan penipu. Dari jendela, kulihat taksi yang kupesan tadi pagi sudah datang. Aku mengambil koper kecil yang sudah kupersiapkan berisi dokumen penting dan beberapa pakaian. Dinda, kamu mau kemana? Teriak Mas Adi. Aku akan ke rumah orang tuaku. Untuk sementara waktu, jawabku sambil berjalan ke pintu. Tapi ada satu hal yang harus kalian tahu. Aku berbalik, menatap mereka dengan tatapan terdingin yang bisa kuberikan. Aku sudah merekam semuanya. Percakapan kalian tadi, pengakuan kalian, bahkan rekaman dari villa kemarin malam. Selamat menikmati hidup sebagai sepasang kekasih gelap, karena sebentar lagi, seluruh dunia akan tahu siapa kalian sebenarnya. Dengan langkah tegas, aku meninggalkan rumah itu, dan meninggalkan 2 orang yang sudah menghancurkan hidupku. Kamar kecil di rumah orang tuaku terasa begitu asing meskipun dulu ini adalah kamar masa kecilku. Dinding yang dipenuhi foto-foto lama seakan menatapku dengan pandangan penuh belas kasihan. Foto Dinda kecil yang polos, Dinda remaja yang penuh mimpi, dan Dinda yang bahagia di hari pernikahannya. Kini yang tersisa hanya bayangan pucat dari semua kebahagiaan itu. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi ponsel yang terus bergetar tanpa henti. Sudah 23 panggilan tak terjawab dari Mas Adi sejak pagi. Pesan teks berderet panjang di layar, penuh dengan permintaan maaf dan janji-janji kosong. Dinda, aku mohon beri aku kesempatan menjelaskan. Aku akan putus dengan Mayang. Aku bersumpah. Jangan hancurkan keluarga kita karena kesalahan sesaat. Kesalahan sesaat? 3 bulan bukanlah sesaat. 50 juta bukanlah kesalahan kecil. Dan kehamilan palsu bukanlah kekeliruan yang tidak disengaja. Aku menghela napas panjang, lalu membuka laptop. Masih ada satu hal yang harus kulakukan. Mendengarkan rekaman percakapan tersembunyi yang berhasil kudapat dari aplikasi penyadap yang dulu kupasang di ponsel Mas Adi ini, semua terjadi. Dengan jari yang gemetar, kuaktifkan file audio pertama. Suara Mas Adi, kamu yakin Dinda tidak tahu apa-apa? Suara Mayang, dia terlalu bodoh untuk menyadarinya. Lagian, dia sibuk dengan anak-anaknya. Kamu bisa bilang apa saja padanya. Mas Adi, tapi aku khawatir kalau dia mulai curiga. Kamu harus lebih hati-hati.
Mayang, santai saja. Selama kamu terus transfer uang, aku akan tutup mulut tentang perselingkuhanmu dengan sekretaris kantor yang dulu. Aku tercekat. Sekretaris kantor? Jadi ini bukan perselingkuhan pertamanya? File berikutnya memutar suara mereka berencana menipuku lebih dalam. Mayang, kita butuh alasan untuk transfer besar-besaran itu. Bilang saja untuk renovasi rumah. Mas Adi, Dinda pasti mau lihat bukti renovasinya. Mayang, kita bisa sewa kontraktor palsu. Bayar dia sedikit untuk buat estimasi fiktif. Dinda gak akan tahu. Kututup mata, mencerna setiap kata yang begitu keji. Mereka tidak hanya mengkhianatiku, tapi dengan sengaja merencanakan penipuan berlapis. File terakhir adalah percakapan paling anyar. Direkam hari ini setelah aku pergi. Mas Adi, dasar perempuan gila. Dia rekam kita. Sekarang dia bisa hancurkan hidupku. Mayang, tenang. Sayang, aku punya ide. Kita bisa balikan keadaan. Bilang saja Dinda yang tidak waras, suka halusinasi. Mas Adi, dia punya bukti rekaman. Mayang. Kita bisa bilang itu rekaman palsu. Atau kita bisa ancam akan ambil anak-anaknya kalau dia berani sebarkan itu. Mendengar ancaman terhadap anak-anakku, darahku mendidih. Aku langsung menutup laptop dengan keras. Dada naik turun oleh amarah yang meluap. Tiba-tiba, ponselku berdering. Bukan dari Mas Adi, tapi dari sebuah nomor tak dikenal. Halo. Bu Dinda. Suara perempuan di seberang sana terdengar ragu-ragu. Ini Rina, mantan sekretaris Mas Adi di kantor. Aku terkejut. Rina? Kenapa kamu? Aku menelepon karena aku tidak tahan lagi menyimpan ini. Suaranya gemetar. Aku tahu tentang Mayang. Dan aku ingin memperingatkan Anda, mereka berencana menyerang balik. Mayang menyuruh Mas Adi mengajukan gugatan cerai duluan dengan alasan Anda tidak waras. Dunia seakan berputar. Apa? Dan ada satu hal lagi. Rina berhenti sejenak. Mayang tidak hamil. Tapi dia sedang merencanakan untuk hamil. Dengan cara apapun. Dia bilang ke Mas Adi kalau dia berhenti minum pil KB seminggu yang lalu. Kututup mata, mencoba menenangkan diri. Kenapa kamu memberitahu aku ini? Karena dulu Mas Adi juga melakukan hal yang sama padaku. Aku ingin Anda tidak mengalami nasib seperti saya. Sebelum aku bisa bertanya lebih lanjut, Rina sudah menutup telepon. Aku duduk terdiam, mencerna semua informasi ini. Pertama, perselingkuhan Mas Adi lebih luas dari yang kukira. Kedua, mereka berencana menyerang balik dengan menjatuhkan reputasiku. Dan ketiga, Mayang berusaha untuk benar-benar hamil demi mengokohkan posisinya. Angin malam berhembus melalui jendela yang terbuka, membawa serta kenyataan pahit. Pertempuran ini belum berakhir. Bahkan mungkin, baru saja dimulai. Dengan tekad baru, kuambil ponselku dan mulai mengetik pesan untuk pengacaraku. Jika mereka ingin perang, aku akan beri mereka perang yang takkan pernah mereka lupakan. Pagi itu, sinar matahari yang menerobos jendela kamar ibu tidak mampu menghangatkan dingin yang menggelayuti tulang-tulangku. Setelah percakapan mengejutkan dengan Rina, mantan sekretaris Mas Adi, tidurku terusik oleh mimpi buruk yang berulang. Wajah Mayang yang penuh kemenangan merampas segala yang kumiliki. Aku menyeduh kopi pekat, mencoba menenangkan saraf yang masih bergetar. Laptop terbuka di hadapanku, menampilkan hasil pencarian terbaruku tentang Mayang. Semalam, setelah percakapan dengan Rina, naluriku mengatakan ada lebih banyak hal yang tersembunyi tentang perempuan muda itu. Dengan mengetik nama lengkapnya, Mayang Sari Dewi, ditambah kota asalnya, aku mulai menyelami dunia maya untuk mencari petunjuk. Media sosialnya terkunci rapat.
Tapi ada jejak digital lain yang tak bisa disembunyikan. Halaman ketiga hasil pencarian Google membuatku tercekat. Sebuah artikel dari 2 tahun lalu di koran lokal kota kecil di Jawa Timur. Pembantu kabur bawa perhiasan majikan, dicari polisi. Foto yang menyertainya kabur. Tapi senyum manis dan tatapan tajam itu tak bisa salah. Mayang. Aku segera menghubungi nomor kontak di artikel itu. Setelah beberapa kali dialihkan, akhirnya aku terhubung dengan Ibu Surti, mantan majikan Mayang. Ya, memang benar itu Mayang yang dulu bekerja pada saya. Suara di seberang telepon terdengar kesal hanya mendengar namanya. Dia kabur bawa perhiasan saya senilai hampir 30 juta. Sudah lapor polisi tapi tidak ketemu-ketemu. Apakah dia punya modus tertentu? Tanyaku pelan, jantung berdegup kencang. Ibu Surti tertawa pahit. Modusnya selalu sama. Dekati suami majikan, dapatkan kepercayaan, lalu bersihkan isi rumah perlahan-lahan. Saya dengar dia sudah beberapa kali pindah majikan dengan cara begitu. Telepon berikutnya kujalankan ke biro penyalur pembantu tempat Mayang dulu mendaftar. Hasilnya lebih mengejutkan lagi. Mayang Sari Dewi? Oh, kami sudah blacklist dia, kata petugas di seberang dengan suara tegas. Dia punya kebiasaan menjalin hubungan tidak senonoh dengan suami majikan. Terakhir kami dengar, dia bekerja pada seorang pengusaha di Surabaya sebelum kabur bawa uang. Kututup telepon dengan tangan gemetar. Jadi ini bukan pertama kalinya Mayang merusak rumah tangga orang? Saat aku sedang mencerna informasi ini, ponselku berdering. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Bu Dinda, saya tahu tentang Mayang dan suami Anda. Saya punya informasi penting. Bisa kita ketemu? Dengan hati-hati, kuatur pertemuan di sebuah kafe ramai di pusat kota. Perempuan yang menemuiku ternyata cantik, berpakaian sederhana tapi elegan, dengan mata yang menyimpan luka lama. Saya Nina. Perkenalannya singkat. Dulu saya adalah Bu Dinda sebelum Anda, alias saya mantan istri Adi. Dia mengeluarkan sebuah album foto dari tasnya. Foto-foto itu menunjukkan Mas Adi dan Mayang berduaan di berbagai tempat. Beberapa di antaranya bahkan bertanggal setahun yang lalu, saat Mayang bahkan belum bekerja pada kami. Saya korban sebelumnya, ucap Nina dengan suara datar. Pola mereka sama persis. Mayang sengaja melamar jadi pembantu rumah tangga untuk mendekati suami Anda. Mereka sudah menjalin hubungan jauh sebelum dia bekerja pada Anda. Dunia seakan runtuh. Jadi selama ini, aku bukan hanya dikhianati, tapi juga dijebak dengan sempurna? Nina melanjutkan, dan ada satu hal lagi yang harus Anda tahu. Dia mengeluarkan sebuah dokumen fotokopi dari tasnya. Selembar formulir klaim asuransi jiwa, di mana Mas Adi tercatat sebagai penerima manfaat atas polis atas nama Nina, dengan nilai 5 miliar rupiah. Setelah saya tahu perselingkuhan mereka, saya dapatkan ini dari kantor asuransi. Dia mencoba membunuh saya dengan meracuni kopi saya pelan-pelan. Dokter bilang saya keracunan logam berat. Tanganku gemetar memegang dokumen itu. Polis asuransi itu dibuat 6 bulan sebelum perceraian Nina dengan Mas Adi. Dan tebaklah, bisik Nina. 1 minggu setelah saya pindah dari rumah, Mayang resmi tinggal di sana. Kembali ke rumah orang tua, aku memuntahkan semua isi perutku ke toilet. Air mata bercampur dengan muntahan, membuat tenggorokanku terbakar. Tak hanya uangku yang dijarah, tak hanya pernikahanku yang dihancurkan, nyawaku sendiri mungkin sudah menjadi target mereka. Semuanya begitu rumit. Mas Adi berhubungan dengan Mayang jauh sebelum ia bercerai dengan mantan istrinya. Sebelum kenal Mas Adi, Mayang melakukan pola yang sama kepada semua majikannya. Saat Mas Adi sudah menikah denganku, Mayang tahu kalau Mas Adi pernah berselingkuh dengan sekretarisnya. Di depan cermin kamar mandi, wajah pucatku yang tak berdaya menatap balik. Tiba-tiba, bayangan itu berubah.
menjadi sosok yang lebih tegas, lebih keras, lebih kejam. Jika mereka ingin bermain kotor, aku akan beri mereka permainan yang takkan pernah mereka lupakan. Malam itu, setelah pertemuan dengan Nina, aku duduk di balkon kamar orang tuaku dengan segelas anggur merah yang tak kusentuh. Udara malam yang sejuk tidak mampu mendinginkan amarah yang membara di dalam dada. Di tanganku, ada catatan-catatan hasil penyelidikanku selama beberapa hari terakhir. Setiap pengkhianatan, setiap kebohongan, setiap rencana jahat mereka yang terungkap satu persatu. Mataku tertuju pada dokumen polis asuransi jiwa yang diberikan Nina. Nilainya 5 miliar rupiah. 5 miliar alasan bagi Mas Adi untuk menyingkirkannya. 5 miliar alasan untuk memastikan Mayang bisa menggantikan posisinya sepenuhnya. Anggur di gelas bergoyang ketika tanganku gemetar. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela. Wanita 35 tahun dengan mata panda dan rambut kusut yang dulunya percaya pada cinta dan kesetiaan. Tapi wanita itu sudah mati. Yang tersisa sekarang adalah seseorang yang lebih keras, lebih dingin, dan lebih berbahaya. Aku mengambil ponsel dan menghubungi satu-satunya orang yang bisa membantuku sekarang. Pak Handoko, saya Dinda. Saya butuh bantuan Anda. Handoko adalah mantan kolega di kantor hukum tempatku magik dulu. Sekarang dia menjalankan biro investigasi swasta yang sering menangani kasus perselingkuhan dan penipuan pernikahan. Pertemuan kami keesokan harinya berlangsung di sebuah ruangan sewaan yang disamarkan sebagai kantor biasa. Pak Handoko, pria berusia 50-an dengan kacamata tebal dan sikap kalem, mendengarkan semua ceritaku dengan seksama sambil sesekali membuat catatan. Ini kasus yang cukup rumit, tapi bukan yang pertama saya tangani, ujarnya setelah aku selesai. Matanya berbinar di balik lensa kacamata. Dari pengalaman, kita perlu bukti yang lebih konkret untuk melawan mereka. Bukti seperti apa? Pertama, kita perlu rekaman percakapan mereka yang membahas rencana terhadap Anda. Kedua, bukti penggelapan uang. Ketiga, dia berhenti sejenak. Kita perlu tahu sejauh apa niat jahat mereka. Aku mengangguk perlahan, mulai memahami arah pembicaraan. Aku sudah ada bukti yang mendengarkan percakapan di antara mereka lewat ponselnya. Tapi mungkin ia sudah sadar kalau aku memasang penyadap itu, sehingga sekarang aku tidak bisa menyadapnya lagi. Dia tersenyum tipis. Kita harus punya banyak bukti untuk melawan mereka. Mungkin bukti audio saja masih kurang karena pasti mereka akan menyangkal kalau itu editan. Kita akan pasang alat penyadap di rumah Anda. Dan dia mengeluarkan sebuah perangkat kecil dari laci. Ini kamera tersembunyi berbentuk peniti. Pakai ini setiap kali Anda bertemu mereka. Keesokan harinya kutitipkan alat penyadap itu pada Pak Satpam yang masih setia bekerja untukku di rumah itu, dan memastikan kalau penyadapnya terpasang dengan tepat. Selama 3 hari berikutnya, aku mengumpulkan semua dokumen keuangan rumah tangga, laporan bank, tagihan kartu kredit, bahkan fotokopi cek yang pernah ditandatangani Mas Adi. Setiap lembar kertas menceritakan kisah pengkhianatan yang berbeda. Pada hari keempat, Pak Handoko menelepon dengan suara bersemangat. Kita dapat sesuatu, katanya. Mayang punya pacar lain, seorang preman dari kampung halamannya. Dari percakapan yang kami rekam, dia masih berhubungan dengannya. Ini kejutan besar. Jadi selama ini dia juga mengkhianati Mas Adi. Lebih dari itu, lanjut Pak Handoko. Dia mentransfer sebagian uang dari Adi ke pacarnya ini. Ada percakapan di mana dia bilang akan menggoyang Adi untuk dapat lebih banyak uang. Rencana mulai terbentuk di kepalaku. Jika Mayang punya rahasia, dan Mas Adi punya rahasia, maka aku hanya perlu mempertemukan 2 rahasia itu. Ada satu hal lagi, tambah Pak Handoko dengan suara lebih rendah. Kami temukan ini di riwayat pencarian Mayang. Dia mengirimkan screenshot ke ponselku. Pencarian Google bertanggal 2 hari lalu.
Gejala keracunan arsenik. Berapa lama efek arsenik terlihat? Cara membuat kematian mirip serangan jantung. Darahku membeku. Nina benar. Mereka benar-benar berencana membunuhku. Malam itu, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Marah pada diriku sendiri yang pernah mencintai pria yang bisa merencanakan pembunuhanku. Marah pada kenaifanku yang mempercayai Mayang. Marah pada dunia yang membiarkan orang-orang seperti mereka bebas berkeliaran. Ketika fajar menyingsing, air mataku sudah kering. Yang tersisa hanya tekad baja. Aku mengambil ponsel dan mengirim pesan pada Mas Adi. Aku ingin bicara. Aku akan pulang besok. Hanya kita berdua. Pesan balasannya datang seketika. Tentu, Din. Aku tunggu. Dia pasti mengira aku akan menyerah, akan memaafkannya, akan kembali menjadi Dinda yang polos dan penurut. Tapi yang akan pulang besok bukan lagi Dinda yang dia kenal. Yang akan pulang adalah badai yang siap menghancurkan segala kebohongan mereka. Pagi itu, udara terasa begitu berat ketika aku melangkah keluar dari taksi di depan rumah yang dulu kusayangi. Rumah dengan taman mungil tempat anak-anakku biasa bermain. Dengan teras tempat Mas Adi dan aku duduk minum kopi di akhir pekan. Kini, setiap sudutnya hanya mengingatkanku pada pengkhianatan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan berat kamera tersembunyi di peniti bajuku dan perekam suara di tas tangan. Pak Handoko sudah memastikan semuanya bekerja sempurna. Pintu terbuka sebelum aku sempat mengetuk. Mas Adi berdiri di sana dengan wajah penuh penyesalan palsu. Matanya merah seperti orang yang tak tidur semalaman. Din. Suaranya serak, tangan terbuka seolah ingin memelukku. Aku melangkah masuk tanpa menyentuhnya. Di mana Mayang? Dia pulang kampung. Jawabnya cepat. Aku sudah menyuruhnya pergi. Aku benar-benar menyesal, Din. Aku hampir tertawa mendengar kebohongannya. Dari rekaman yang Pak Handoko dapat, aku tahu Mayang hanya pindah ke kos-kosan sementara. Menunggu, badai, ini reda. Aku duduk di sofa ruang tamu, mataku tak sengaja tertuju pada meja kecil di sudut. Tempatku biasa meletakkan album foto keluarga. Sekarang diganti dengan vas bunga mahal yang tak pernah kusukai. Aku ingin bicara tentang perceraian. Ucapku langsung pada intinya. Wajah Mas Adi berubah pucat. Tidak. Aku tidak mau kehilanganmu, Din. Aku akan berubah. Aku tahu tentang polis asuransi. Potongku dingin. Dia tercekat, mulutnya terbuka tutup seperti ikan di darat. Aku tidak. Dan aku tahu Mayang punya pacar lain. Seorang preman dari kampung halamannya. Kali ini, wajahnya bukan lagi pucat, tapi merah padam. Apa? Itu tidak mungkin. Aku mengeluarkan ponselku, memainkan rekaman percakapan Mayang dengan pacarnya yang didapat Pak Handoko. Suara Mayang yang manja terdengar jelas. Santai saja. Sayang, si tua ini cuma ATM jalanan buat kita. Begitu dapat cukup uang, kita tinggal pergi. Mas Adi berdiri begitu cepat sampai mejanya terguncang. Itu pasti rekaman palsu. Aku menggeleng, lalu mengeluarkan dokumen lain, foto-foto Mayang dan pacarnya yang mesra di sebuah kafe, bertanggal hanya 3 hari yang lalu. Kau pikir dia mencintaimu? Tanyaku dengan suara hampir berbisik. Dia hanya mencintai uangmu, Mas. Sama seperti dulu dia lakukan pada majikannya yang lain. Aku melihat perubahan drastis pada wajah suamiku. Dari sedih, ke marah, lalu ke sesuatu yang lebih gelap. Sebuah pencerahan pahit bahwa dia juga dikhianati. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Dari ekspresinya, jelas itu Mayang. Ayo angkat, desakku. Taruh di speaker. Dengan tangan gemetar, dia menuruti permintaanku. Mas, aku di kosan gak tahan. Suara Mayang mendesis panik. Kamu gimana di rumah?
Aku pengen cepet-cepet balik ke situ lagi. Mas Adi tampak ingin menjawab, tapi aku lebih cepat menyambar teleponnya. Mayang, ini Dinda, kataku dengan suara dingin. Kabar baik, Mas Adi sekarang tahu segalanya. Tentang di kamu, tentang uang yang kau transfer untuknya, tentang rencanamu. Diam panjang di seberang sana. Lalu tiba-tiba, suara Mayang berubah drastis. Bukan lagi manja, tapi penuh kebencian. Bodoh amat. Uangnya udah banyak kok di tanganku. Bilang sama suami lo, aku cuma pakai dia. Bodoh banget, gampang dibego-begoin. Telepon diputuskan dengan kasar. Wajah Mas Adi seperti orang yang baru saja ditampar. Matanya kosong, tubuhnya lunglai di sofa. Aku berdiri, mengambil tas hendak pergi. Sekarang dia tahu bagaimana rasanya dikhianati. Tapi karma belum selesai bekerja. Keesokan harinya, Pak Handoko mengirimkan video pendek ke ponselku. Rekaman CCTV dari depan kos-kosan Mayang. Terlihat Mayang sedang berantem dengan seorang pria tinggi besar, pacar premannya. Dia menarik rambut Mayang, lalu menggasak tas tangannya sebelum kabur. Mayang terjatuh, menangis histeris di trotoar. Dia kehilangan semua perhiasan dan uang tunai yang disimpannya. Pesan Pak Handoko menyertai video itu. Menurut informan, pacarnya itu mengambil semua lalu kabur ke luar kota. Aku tersenyum tipis melihat nasib Mayang. Tapi ini baru permulaan. Masih ada banyak hal yang harus dibayar oleh mereka berdua. Dan aku akan memastikan setiap dosa mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Matahari baru saja terbit ketika aku tiba di kantor Pak Handoko, membawa setumpuk dokumen yang kudapat dari pengacaraku semalam. Kantor kecil di lantai 6 gedung tua ini sudah menjadi markasku selama seminggu terakhir. Pak Handoko sendiri sudah menyambutku dengan 2 cangkir kopi hitam pekat di atas meja kerjanya yang berantakan. Kita dapat yang kita butuhkan, ujarnya langsung, menggeser sebuah flash disk ke arahku. Matanya yang biasanya kalem sekarang berbinar-binar. Rekaman percakapan Mas Adi dengan direktur keuangannya tentang penggelapan dana proyek. Aku memasukkan flash disk itu ke laptopku. Suara Mas Adi yang kukenal selama 10 tahun terasa asing di telingaku sekarang. Dengan nada rendah penuh tekanan, dia sedang memerintahkan bawahannya untuk memanipulasi laporan keuangan. Proyek jalan tol itu harus ditambah marginnya lagi. Klien tidak akan tahu real cost-nya. Suaranya tegas dalam rekaman itu. Kita butuh dana segar untuk menutup yang kemarin. Aku menatap Pak Handoko. Berapa jumlahnya? Dari yang bisa kami lacak, sekitar 1,2 miliar dalam 6 bulan terakhir. Jawabnya sambil mengeluarkan print out laporan bank. Sebagian besar masuk ke rekening Shell Company, lalu ditransfer ke Mayang. Tanganku mengepal tanpa sadar. Jadi uang hasil korupsi itu dipakai untuk memanjakan selingkuhannya? Ada bukti yang lebih konkret? Tanyaku, mencoba menahan gemetar di suaraku. Pak Handoko mengangguk, mengeluarkan amplop coklat besar. Foto-foto transfer ke rekening Mayang. Dan ini. Dia mengeluarkan selembar kertas. Reservasi villa bulan lalu dibayar dari rekening perusahaan. Aku menarik napas dalam-dalam. Selama ini aku mengira Mas Adi hanya menggelapkan uang keluarga. Ternyata skemanya lebih besar. Dia merampok perusahaan tempatnya bekerja. Kantor Adi punya kebijakan ketat tentang penyalahgunaan wewenang. Lanjut Pak Handoko. Jika ini terbukti, bukan hanya dipecat, dia bisa berurusan dengan hukum. Matahari semakin tinggi ketika aku keluar dari gedung itu, membawa semua bukti di dalam tasku. Sebelum mengambil langkah terakhir, ada satu orang yang harus kuhadapi. Ibu Siska, Direktur HRD perusahaan Mas Adi yang juga teman lamaku sejak kuliah. Pertemuan kami di kafe elit dekat kantornya berlangsung tegang. Ibu Siska, wanita berusia 50-an dengan kacamata frameles dan kepangan rapi, memandangku dengan penuh simpati sambil memegang erat tanganku. Aku tidak mau percaya ini.
Dinda, bisiknya setelah melihat semua bukti. Tapi data tidak berbohong. Yang lebih menyakitkan, uang rakyat itu dipakai untuk... Suaraku tercekat, tidak sanggup menyelesaikan kalimat. Ibu Siska mengangguk pelan. Kami akan tindak lanjuti. Besok akan ada rapat direksi dadakan. Keesokan harinya, aku duduk di sebuah kafe tepat di seberang gedung kantor Mas Adi, memantau situasi dari balik kaca. Pukul 10 pagi, seperti yang diinformasikan Ibu Siska, Mas Adi dipanggil ke ruang rapat direksi. Aku menyaksikan dari kejauhan saat wajahnya yang awalnya percaya diri berubah pucat ketika sebuah layar proyektor menyala, menampilkan semua bukti transfer dan rekaman percakapannya. Tangannya yang biasanya tegak kini meremas meja. Mulutnya yang biasanya lancar berbicara kini terbuka tutup tanpa suara. Pukul 12.30, pintu gedung utama terbuka lebar. Mas Adi keluar dengan langkah gontai, membawa kardus berisi barang-barang kantornya. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dari pagi tadi. Dari ponselku, aku menerima pesan dari Ibu Siska. Diputuskan secara bulat, pemecatan tanpa pesangon. Semua bukti telah diserahkan ke pihak berwajib untuk penyidikan lebih lanjut. Aku menyaksikan mantan suamiku itu berdiri bingung di depan gedung, mencoba menelpon seseorang, mungkin Mayang, mungkin pengacaranya. Tapi dari gerak-geriknya yang frustrasi, jelas tidak ada yang mengangkat. Ketika hujan mulai turun deras, aku melihat sesuatu yang ironis. Mas Adi yang dulu selalu naik mobil mewah sekarang harus berjalan ke halte bus dengan kardus di tangan, kehujanan tanpa payung. Air mataku menetes, tapi bukan karena sedih. Ini adalah air mata kelegaan, bahwa akhirnya keadilan mulai bekerja. Tapi perjalananku belum selesai. Masih ada satu orang lagi yang harus menerima konsekuensi perbuatannya. Dan untuk Mayang, aku menyimpan sesuatu yang spesial. Hujan deras mengguyur kota ketika aku berdiri di depan klinik bersalin tempat Mayang bekerja sambilan sebagai resepsionis. Menurut informasi terakhir dari Pak Handoko, Mayang terpaksa bekerja di sini setelah diusir dari kos-kosan dan kehilangan semua uangnya. Aku menyaksikannya dari balik kaca mobil rental, mengenakan topi lebar dan kacamata hitam sebagai penyamaran. Mayang tak lagi memakai anting berlian atau baju bagus. Seragam klinik yang kusam menggantikan penampilannya yang dulu selalu rapi. Wajahnya pucat, matanya sembab, tanda-tanda jelas seorang wanita yang sedang terdesak. Aku menunggu hingga jam istirahatnya. Ketika dia keluar ke belakang klinik untuk merokok, aku menghampirinya. Mayang, sapaku dingin. Dia terkejut, rokoknya jatuh ke tanah. Bu Dinda. Apa kau benar-benar hamil? Ujarku tanpa basa-basi, menatap perutnya yang masih rata. Wajahnya berubah cepat, dari terkejut, ke takut, lalu tiba-tiba percaya diri. Iya, Bu. Anak Mas Adi. Tangannya dengan bangga mengusap perutnya. Dia janji akan menikahi saya setelah cerai dengan Anda. Aku tersenyum tipis, lalu mengeluarkan amplop dari tas. Tes lab darah terbaru dari klinik ini menunjukkan sesuatu yang menarik. Mayang membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Matanya melotot saat melihat hasil tes tersebut. Tanggalnya 2 hari lalu, dengan keterangan jelas, tidak ditemukan hormon kehamilan. Kau pikir aku tidak punya koneksi di klinik ini? Bisikku. Kau bahkan tidak hamil sejak awal, bukan? Tes pack yang kau tunjukkan dulu sudah kadaluarsa. Wajah Mayang berubah merah padam. Ini salah. Dokternya pasti. Atau mungkin ini yang kau cari. Aku mengeluarkan dokumen lain. Sebuah resep obat dari dokter kandungan yang didapat Mayang minggu lalu, berisi pil kesuburan dosis tinggi. Kau sengaja berhenti minum pil KB dan minum obat ini agar cepat hamil, ujarku. Tapi ternyata tak semudah itu, ya. Mayang menatapku dengan kebencian murni. Dasar perempuan gila. Memata-matai hidup orang.
Aku tak terpancing. Lebih gila mana dengan perempuan yang merusak rumah tangga orang, mencuri uang, dan merencanakan pembunuhan. Dia tercekat, wajahnya pucat kembali. Saya tidak. Kau dan Mas Adi mencari cara untuk membunuhku dengan arsenik, potongku. Pencarian Google di ponselmu sudah kami rekam. Mayang mundur ketakutan ketika aku melangkah lebih dekat. Aku punya semua bukti itu, Mayang. Dan sekarang, kau akan mendengarkan baik-baik tawaranku. Aku mengeluarkan selembar kertas dari tas. Sebuah surat pernyataan yang sudah disiapkan notaris. Tanda tangi ini, pengakuan bahwa semua hubunganmu dengan Mas Adi adalah perselingkuhan, bahwa kau menerima uang darinya dengan paksa, dan bahwa tes pack kehamilan itu palsu. Mayang tertawa getir. Untuk apa saya tanda tangani itu? Kalau kau tanda tangani, aku tidak akan menyerahkan semua bukti penipuan dan percobaan pembunuhanmu ke polisi, jawabku tenang. Dan kau boleh pergi dari kota ini dengan damai. Aku melihat pertarungan dalam matanya, antara kesombongan dan ketakutan. Akhirnya, dengan tangan gemetar, dia menandatangani surat itu di atas bonet mobil parkir. Ketika aku hendak pergi, Mayang menarik lenganku. Bu Dinda, saya benar-benar mencintainya. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum getir. Sayangnya, cinta tidak cukup untuk membayar hutang-hutangmu pada rentenir, bukan? Wajahnya berubah pucat pasi. Dia tak menyangka aku tahu tentang hutang judinya yang mencapai 200 juta. Tanpa kata lagi, aku masuk ke mobil dan pergi. Di kaca spion, kulihat Mayang terjatuh berlutut di aspal basah, menangis histeris. Tapi ini belum akhir. Masih ada satu bab terakhir yang harus ditulis dalam kisah kejatuhannya. Dan aku akan memastikan bab itu ditulis dengan tinta paling pahit. Minggu pagi yang biasanya tenang di rumah mertua berubah menjadi medan pertempuran begitu aku melangkah masuk dengan dokumen-dokumen pembongkar skandal dalam tas. Udara di ruang tamu yang dulu selalu hangat kini terasa menusuk tulang. Ibu mertua, seorang wanita 60-an tahun dengan sanggul rapi dan kacamata rantai emas, duduk tegang di sofa utama. Ayah mertua, seorang pensiunan tentara dengan postur tegap, berdiri di dekat jendela dengan tangan terkunci erat di belakang punggung. Aku tidak percaya kau berani datang ke sini setelah memfitnah anakku. Ibu mertua menyambar dengan nada tinggi begitu aku duduk. Tanpa berkata, aku mengeluarkan laptop dan memutar rekaman video dari Villa Anggrek. Suara Mayang yang mendesis. Aku hamil. Kamu tahu aku hanya milikmu. Memenuhi ruangan sunyi itu. Wajah ibu mertua berubah pucat. Itu pasti rekayasa. Aku melanjutkan dengan menunjukkan bukti transfer dari rekening perusahaan ke Mayang, dilengkapi hasil investigasi internal kantor Mas Adi. 1,2 miliar uang perusahaan hilang, Ibu. Dan sebagian besar dipakai untuk membeli perhiasan dan apartemen Mayang. Ayah mertua yang selama ini diam tiba-tiba menghantam meja. Dasar anak kurang ajar. Teriaknya bukan padaku, tapi pada Mas Adi yang baru saja masuk dari kamar. Bapak, aku bisa jelaskan. Diam. Raungannya menggelegar. Kau nodai nama keluarga. Kau kira kami tidak tahu kau membolongi kas perusahaan? Bahkan pamanmu di kepolisian sudah memberitahu kami. Ibu mertua berbalik pada anak kesayangannya dengan air mata kemarahan. Dan kau tega mempermalukan kami dengan pembantu? Pembantu, Adi. Mas Adi seperti anak kecil yang ketakutan. Dia berbeda, Bu. Aku mengeluarkan dokumen terakhir, surat pernyataan Mayang yang sudah ditandatangani dan dilegalisir notaris. Yang lebih berbeda lagi, Mayang sebenarnya mandul. Kehamilannya palsu. Keheningan yang menyergap ruangan lebih menyakitkan daripada teriakan. Ibu mertua jatuh terduduk, tangannya menutup mulut. Dan ada satu hal lagi, tambahku dengan suara hancur.
Mereka berencana membunuhku. Ada bukti pencarian cara meracuni istri dengan arsenik di ponsel Mayang. Ayah mertua langsung bangkit, wajahnya merah padam. Tangannya menghunjam ke arah Mas Adi. Keluar. Keluar dari rumah ini. Kau bukan lagi anakku. Aku menyaksikan Mas Adi, pria yang dulu selalu percaya diri, terjatuh di lantai, merangkul kaki ibunya. Bu, aku minta maaf. Aku sesat. Tapi ibu mertua malah menoleh padaku. Matanya basah. Dinda, maafkan kami. Kami tidak tahu. Di tengah kehancuran itu, aku justru merasa iba. Mereka korban seperti diriku. Korban dari kebohongan seorang anak yang dimanja. Ketika aku hendak pergi, ayah mertua memegang bahuku. Kami akan dukungmu sepenuhnya dalam perceraian ini. Dan suaranya parau. Kami mohon, biarkan kami tetap bisa melihat cucu-cucu kami. Air mata akhirnya pecah. Di tengah semua pengkhianatan, masih ada seberkas kemanusiaan. Ketika mobilku melaju meninggalkan rumah itu, kulihat Mas Adi berdiri di gerbang dengan koper kecil. Seorang pria yang kehilangan segalanya dalam satu hari. Tapi hatiku sudah terlalu hancur untuk merasa menang. Hujan turun deras ketika aku memarkir mobil di depan apartemen murah tempat Mayang sekarang tinggal. Menurut laporan terakhir Pak Handoko, gedung berlantai 5 itu kumuh. Jauh berbeda dari villa mewah tempat dia biasa bercengkrama dengan Mas Adi. Aku memutuskan untuk datang sendiri, tanpa pengacara atau detektif. Ini adalah pertemuan yang harus kulakukan sendiri. Aku menaiki tangga yang bau apek dan basah, menghindari lift yang sudah rusak. Di lantai 3, tepat di depan pintu nomor 308, aku berhenti. Suara musik dangdut dan tawa laki-laki kasar terdengar dari dalam. Aku mengetuk pintu 3 kali dengan tegas. Beberapa detik berlalu sebelum pintu terbuka. Mayang berdiri di sana dengan hanya mengenakan tank top dan celana pendek, rambutnya acak-acakan, matanya merah. Apakah dari menangis atau mabuk? Aku tak bisa memastikan. Bu Dinda. Suaranya serak, wajahnya berubah pucat. Apa yang Anda lakukan di sini? Dari balik bahunya, aku melihat seorang pria bertato bertubuh besar sedang duduk di sofa, botol bir di tangan. Siapa itu? Mayang? Teriaknya kasar. Aku tak menjawab, hanya menatap Mayang dengan dingin. Kita perlu bicara. Berdua. Mayang melirik ke belakang, lalu keluar ke koridor, menutup pintu. Saya tidak punya apa-apa lagi, Bu. Uangnya dan perhiasan habis dibawa kabur. Apa lagi yang Anda mau? Aku mengeluarkan amplop dari tas. Aku datang untuk memberimu ini. Dia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya, tiket bus satu arah ke kota kelahirannya dan uang tunai 5 juta rupiah. Saya tidak mengerti. Aku tahu kau diancam rentenir. Aku tahu pacarmu itu sudah menyiksamu, ujarku pelan. Pergi dari sini, Mayang, sebelum mereka benar-benar melukaimu. Matanya berkaca-kaca. Kenapa Anda membantu saya? Setelah semua yang saya lakukan. Aku menarik napas dalam. Karena aku menolak untuk menjadi sepertimu. Kebencianku padamu tidak berarti aku ingin melihatmu mati. Tiba-tiba pintu terbuka. Pria bertato itu berdiri di sana dengan muka masam. Dasar lonte. Ngobrol sama siapa kau? Mayang gemetar. Tidak ada, Bang. Aku melangkah maju. Saya dari Lembaga Perlindungan Perempuan. Jika kau berani sentuh Mayang lagi, kasus kekerasanmu tahun 2018 akan saya buka kembali. Pria itu terbelalak. Apa? Saya tidak. Aku punya semua dokumennya. Dan foto-fotomu sedang narkoba di kos Mayang bulan lalu. Kebohonganku lancar. Aku belajar dari yang terbaik. Wajah preman itu berubah ketakutan.
Saya tidak mau masalah. Kalau begitu, pergi sekarang. Begitu pria itu mengambil jaketnya dan pergi, Mayang menatapku dengan takjub. Anda berbohong untuknya. Aku mengangguk. Kadang kita harus melawan api dengan api. Mayang tiba-tiba menangis. Saya minta maaf, Bu Dinda. Saya benar-benar minta maaf. Aku tak menjawab. Kata-kata maafnya sudah terlambat. Tapi mungkin, dengan perginya Mayang, bab ini bisa benar-benar berakhir. Ketika aku turun tangga, aku mendengar suara Mayang berteriak dari atas. Bu Dinda, Mas Adi, dia pernah berselingkuh lagi setelah menikah dengan Bu Dinda, seorang sekretaris di kantornya. Aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan langkah tanpa menoleh. Tapi tak ada lagi yang bisa menyakitiku sekarang. Senja itu, langit memerah seperti luka yang baru terbuka ketika aku menerima telepon dari Mas Adi untuk kesekian kalinya. Suaranya di seberang sana terdengar parau, jauh berbeda dari nada percaya diri yang dulu selalu melekat padanya. Dinda, aku mohon, kita perlu bicara. Aku akan ke rumah orang tuamu sekarang, pintanya dengan getir. Sebelum sempat kutolak, garis telepon sudah terputus. Aku berdiri di depan jendela kamar, memandangi jalanan di bawah yang mulai ramai oleh orang-orang pulang kerja. 15 menit kemudian, sebuah taksi kuning berhenti di depan rumah. Mas Adi keluar dengan pakaian lusuh. Kemeja yang dulu selalu tersetrika rapi sekarang kusut. Rambutnya yang biasanya tertata rapi sekarang acak-acakan. Ibuku menghela napas panjang sebelum membukakan pintu. Dia sudah sampai. Din, kau yakin mau menemuinya? Aku mengangguk pelan. Aku harus mengakhiri ini, Bu. Ruang tamu rumah orang tuaku terasa lebih sempit dari biasanya ketika Mas Adi duduk di hadapanku. Matanya merah, tangannya terus-menerus meremas-remas sebuah kertas di pangkuannya. Dinda. Suaranya pecah. Aku sudah kehilangan segalanya. Pekerjaan, keluarga. Tapi yang paling menyakitkan adalah kehilanganmu dan anak-anak. Aku menatapnya dingin, memperhatikan setiap kerutan di wajahnya yang kini tampak 10 tahun lebih tua. Kamu tidak kehilangan kami, Mas. Kamu dengan sengaja membuang kami. Dia menggeleng keras. Tidak. Aku tersesat, Din. Mayang, dia yang memanfaatkanku. Aku tertawa getir. Kau seorang pria berpendidikan, sukses, punya keluarga lengkap. Dan kau mau bilang kau jadi korban rayuan pembantu? Mas Adi menunduk, lalu tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di hadapanku. Tangannya yang gemetar mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya. Aku menyesal, Dinda. Aku bersumpah akan berubah. Kita bisa mulai lagi, pergi dari kota ini. Aku tahu tentang sekretarismu di kantor, potongku tiba-tiba. Dia tercekat, wajahnya berubah pucat. Apa? Mayang memberitahuku sebelum dia pergi. Kau bahkan lebih menjijikkan dari yang kukira. Mas Adi terduduk kembali di kursi, seperti boneka yang talinya putus. Itu dulu. Sebelum Mayang. Aku sudah bicara dengan Rina, tambahku, menyebut nama mantan sekretarisnya. Dia cerita bagaimana kau memaksanya, lalu mengancam akan memecatnya kalau dia membocorkan itu. Air mata mulai mengalir di wajahnya, tapi aku sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang tulus dan mana yang sandiwara. Dinda, tolong. Aku sudah bicara dengan pengacaraku, ujarku dengan suara mantap. Perceraian akan segera diproses. Aku dapat hak asuh penuh atas anak-anak. Dan kau harus membayar tunjangan. Dia menggeleng panik. Tidak, kita tidak perlu sampai ke sana. Aku akan. Kau akan apa? Tanyaku, akhirnya membiarkan amarahku meledak. Kau akan berhenti korupsi? Berhenti selingkuh?
Berhenti mencoba membunuhku? Sudah terlambat, Mas Adi. Terlambat. Suara teriakku menggema di seluruh ruangan. Ibuku yang sedang berdiri di ambang pintu terlihat menahan isak. Mas Adi terdiam lama, lalu perlahan berdiri. Aku mengerti. Dia mengeluarkan amplop dari saku. Ini surat pengunduran diriku dari semua harta Gonogini. Aku juga sudah bicara dengan orang tuaku. Mereka setuju. Aku menerima amplop itu tanpa membukanya. Ada lagi yang ingin kau katakan? Dia menatapku dengan mata penuh air mata. Aku mencintaimu, Dinda. Selalu. Kalimat itu, yang dulu bisa melelehkan hatiku, sekarang hanya terasa seperti pisau tumpul yang mencoba menusuk luka lama. Aku pernah mencintaimu juga, jawabku pelan. Tapi cinta tidak cukup ketika hanya datang dari satu sisi. Ketika pintu tertutup di belakangnya, aku menatap amplop di tanganku. Di dalamnya, selain surat pengunduran diri, ada juga foto lama kita saat tunangan. Wajah-wajah muda yang penuh harapan. Tak tahu bahwa 10 tahun kemudian segalanya akan hancur berantakan. Aku menyimpan foto itu kembali ke dalam amplop, lalu memasukkannya ke dalam laci. Beberapa kenangan, seperti beberapa luka, lebih baik disimpan di tempat gelap dan jarang dikunjungi. 6 bulan telah berlalu sejak perceraianku resmi disahkan pengadilan. Aku berdiri di depan cermin panjang di apartemen baruku. Sebuah unit sederhana tapi nyaman di lantai 10 yang menghadap langsung ke kota. Gaun hitam yang kupakai pas di tubuh, memberi siluet pada bentuk tubuhku yang mulai kembali ramping setelah berbulan-bulan terapi dan olahraga rutin. Bu, taksi sudah menunggu di bawah. Suara Mbak Jiah, asisten rumah tangguku yang baru, memecah konsentrasiku. Aku mengangguk, mengambil dokumen terakhir dari meja kerja sebelum melangkah keluar. Udara pagi yang segar menyambutku saat elevator turun ke lobi. Di dalam taksi, mataku tak sengaja tertuju pada sebuah iklan besar di pinggir jalan. Sebuah perusahaan kontraktor ternama dengan wajah-wajah direktur yang tersenyum bangga. Salah satu dari mereka adalah Mas Adi. Dulu. Kini, perusahaan itu sudah berganti nama dan wajah-wajah baru menghiasi iklan tersebut. Taksi berhenti di depan sebuah gedung perkantoran modern. Aku melangkah percaya diri melewati pintu kaca otomatis, menyapa resepsionis yang langsung tersenyum lebar. Selamat pagi, Ibu Dinda. Rapat direksi sudah siap menunggu di lantai 15. Elevator yang membawaku naik terasa seperti simbol perjalananku. Perlahan tapi pasti, meninggalkan dasar kegelapan menuju cahaya. Ketika pintu terbuka, sekretaris pribadi langsung menyambutku. Ibu Direktur, semua sudah siap. Tim dari Singapura juga sudah datang. Ruangan rapat besar itu penuh dengan wajah-wajah serius yang langsung berdiri ketika aku masuk. Di ujung meja, sebuah plakat bertuliskan, Direktur Utama PT Dinda Kreasi, berkilau di bawah lampu. Terima kasih semuanya sudah hadir, ujarku dengan suara tegas yang membuat ruangan hening. Hari ini kita akan membahas ekspansi bisnis ke pasar regional. Rapat berjalan lancar. Proposalku disetujui tanpa banyak perubahan. Ketika semua sudah pergi, aku berdiri di depan jendela kantor baruku yang luas, memandang kota dari ketinggian. Bisnis kecil yang kumulai sebagai pelampiasan dari rasa sakit kini berkembang menjadi perusahaan dengan omset miliaran. Handphone di tas bergetar. Pesan dari sekolah anak-anak. Ibu Dinda, laporan mid semester Atar dan Kayla sudah bisa diambil. Keduanya ranking 1 dan 3 di kelas. Selamat. Senyumku semakin lebar. Atar yang dulu pendiam karena sering melihat orang tuanya bertengkar, sekarang aktif di klub debat. Kayla yang dulu sering mengompol karena stres, sekarang menjadi bintang pentas seni di sekolah. Ketika malam tiba, aku duduk di balkon apartemen menikmati teh chamomile. Ponselku berdering. Sebuah video call dari ibuku yang sedang liburan di Bali dengan anak-anak.
Wajah-wajah ceria mereka memenuhi layar. "Bu, aku juara lomba menggambar," teriak Kayla bersemangat. Atar menyambar, "Aku juga menang lomba catur sekota." Ibuku tersenyum bangga di belakang mereka. "Anak-anak sangat rindu. Din, besok mereka pulang ya?" Aku mengangguk, mata berkaca-kaca. "Ibu juga rindu kalian." "Sangat." Ketika layar gelap, aku menatap langit malam yang bertabur bintang. Rasa sakit itu masih ada, tapi sekarang sudah menjadi bagian dari hidupku. Seperti patah tulang yang sudah sembuh tapi kadang masih terasa saat cuaca dingin. Aku mengambil album foto dari rak. Halaman demi halaman ku buka. Pernikahan, kelahiran anak-anak, liburan keluarga. Lalu ada satu halaman kosong di bagian akhir. Senyum kecil mengembang di bibirku. Mungkin, suatu hari nanti, akan ada babak baru yang bisa kuisikan di halaman kosong itu. Tapi untuk sekarang, aku sudah cukup bahagia dengan keadaanku. Bahagia dengan diriku sendiri. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan ketika aku melaju melewati kawasan industri di pinggiran kota. Setahun sudah berlalu sejak perceraian kami. Dan ini pertama kalinya aku harus kembali ke daerah ini untuk urusan bisnis. Mobil mewah yang ku kendarai, sebuah SUV hitam yang ku beli dari hasil jerih payah sendiri, terasa seperti simbol kebanggaan akan kemandirian yang kuraih dengan susah payah. Tiba-tiba, di sebuah persimpangan lampu merah, mataku menangkap sosok yang tak asing. Seorang lelaki bertubuh tegap namun agak bungkuk, mengenakan jas hujan plastik murahan, sedang membagi-bagikan brosur kepada pengendara yang lewat. Wajahnya yang dulu selalu rapi kini dipenuhi janggut kelabu. Matanya yang dulu penuh percaya diri kini sayu dan lelah. "Mas Adi." Dia tidak mengenaliku. Mungkin karena kaca film gelap di mobilku, atau mungkin karena pikirannya terlalu fokus pada pekerjaannya yang melelahkan. Aku menyaksikannya berjalan dari mobil ke mobil, terkadang diterima dengan baik, lebih sering diabaikan, bahkan sempat diusir kasar oleh seorang pengendara. Lampu hijau menyala, tapi aku memutuskan untuk berbelok ke kanan, mengikuti jalannya. Rasa ingin tahu mengalahkan segala pertimbangan lain. Dia berjalan menuju sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, melepas jas hujannya yang sudah basah, lalu duduk di bangku plastik yang lapuk. Dari balik kaca mobil, aku melihat dia mengeluarkan selembar uang 5 ribuan dari dompetnya yang sudah usang, memesan secangkir kopi dan sepotong roti. Aku memarkir mobil, mengenakan kacamata hitam dan jaket kerah tinggi untuk menyamarkan wajahku, lalu masuk ke warung yang sama. Aku duduk di meja paling belakang, memesan teh hangat. Dari sana, aku bisa mendengar percakapannya dengan pemilik warung. "Gimana, Mas? Dapat banyak order hari ini?" tanya si pemilik warung ramah. Mas Adi menggeleng, menyeruput kopinya yang hitam pekat. "Sedikit Bang, susah sekarang. Orang lebih suka pesan online daripada terima brosur." "Anak-anak gimana?" Dia menghela napas panjang. Mereka sama ibunya sekarang. Aku cuma boleh ketemuan sebulan sekali." Suaranya pecah di akhir kalimat. Pemilik warung mengangguk simpatik. "Yang sabar ya, Mas. Rezeki bisa datang dari mana aja." Aku memperhatikan tangannya yang gemetar ketika mengangkat cangkir. Tangan yang dulu dengan bangga memamerkan jam Rolex, sekarang hanya dihiasi jam digital murahan yang tali karetnya sudah retak. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Dari ekspresinya yang berubah cerah, jelas itu telepon penting. "Ya, Pak Manajer?" "Iya, saya bisa langsung datang." "Iya, terima kasih banyak kesempatannya." Dia buru-buru menghabiskan rotinya, meninggalkan uang di meja, lalu berlari keluar dengan wajah berseri-seri. Aku melihatnya naik ke sebuah sepeda motor butut, mengenakan helm yang catnya sudah mengelupas, lalu melaju dengan cepat. Ketika kembali ke mobil, aku duduk lama memandangi setir kemudi. Rasa sedih, iba, dan sedikit kepuasan bercampur menjadi satu.
Dia yang dulu hidup mewah dengan uang hasil korupsi, sekarang harus bekerja serabutan. Dia yang dulu punya segalanya, sekarang kehilangan semuanya. Pekerjaan, keluarga, bahkan harga dirinya. Tapi yang paling menusuk adalah pengakuannya tentang anak-anak. Sebulan sekali. Itu saja. Sebelum pergi, kuambil ponselku dan mengirim pesan pada pengacaraku. Tolong periksa lagi tunjangan anak dari Mas Adi. Pastikan transferannya lancar. Meski dia sudah jatuh, aku tidak ingin anak-anakku kehilangan hak mereka. Dan aku juga tidak ingin mereka suatu hari nanti melihat ayah mereka sebagai seorang pengemis. Mobilku melaju meninggalkan kawasan itu, tapi bayangan Mas Adi yang menua dan lusuh itu masih terngiang di pikiranku sepanjang perjalanan pulang. Matahari terik menyengat kulit ketika aku melangkah keluar dari mobil di depan sebuah rumah sakit jiwa di kota kecil di Jawa Timur. 2 tahun sudah berlalu sejak kepergian Mayang dari hidupku. Tapi sebuah telepon tak terduga dari pekerja sosial membawaku ke tempat ini. Bu Dinda, terima kasih sudah datang. Sapa seorang perempuan berkacamata dengan jas putih yang menyambutku di lobi. Saya Ibu Mita, psikolog yang menangani kasus Mayang. Aku mengikuti langkahnya melewati koridor panjang yang dindingnya dicat warna pastel. Suara tangisan dan teriakan sesekali terdengar dari balik pintu-pintu tertutup. Kondisinya bagaimana? Tanyaku pelan. Ibu Mita menghela napas. Secara fisik sehat, tapi mentalnya. Dia berhenti di depan sebuah pintu dengan jendela kaca kecil. Lebih baik Anda lihat sendiri. Dari balik kaca, aku melihat seorang perempuan kurus dengan rambut acak-acakan duduk menghadap jendela. Matanya kosong menatap keluar. Bibirnya komat-kamit mengucapkan sesuatu yang tak terdengar. Wajahnya yang dulu cantik sekarang keriput dan pucat, dengan lingkaran hitam tebal di bawah mata. Itukah Mayang? Perempuan yang dulu begitu cantik dan percaya diri, yang merusak rumah tanggaku dengan senyum manisnya? Kami menemukannya setahun lalu di stasiun kereta. Jelas Ibu Mita. Dia hidup menggelandang, kadang jadi pekerja seks komersial. Ketika dibawa ke sini, dia terus-menerus mengoceh tentang seorang pria dan uang yang dijanjikan. Aku menekan perutku yang tiba-tiba mual. Apa yang membuatnya seperti ini? Overdosis narkoba, ditambah trauma psikologis berat. Dari cerita yang bisa kami rangkai, dia ditinggalkan pacarnya setelah semua uangnya habis, lalu dikejar-kejar rentenir. Dia mengalami pelecehan yang sangat buruk. Aku menutup mata, mencoba menahan gambaran mengerikan yang muncul di kepalaku. Yang menarik, lanjut Ibu Mita, dia sering menyebut nama Anda. Seperti ada penyesalan mendalam. Dia membukakan pintu. Mau masuk? Kadang melihat wajah lama bisa membantu pemulihannya. Dengan langkah berat, aku memasuki ruangan itu. Bau desinfektan bercampur dengan bau tubuh yang tidak terawat memenuhi ruangan. Mayang tidak bereaksi ketika aku duduk di hadapannya. Mayang, bisikku pelan. Tiba-tiba, matanya berkedip. Perlahan, tatapannya beralih ke wajahku. Aku melihat sebuah kilatan pengenalan di sana. Lalu tiba-tiba, Bu Dinda. Teriaknya keras, lalu langsung menjatuhkan diri ke lantai. Merangkul kakiku. Maaf Bu, maaf. Saya jahat. Saya harus mati. Perawat bergegas masuk, menahan Mayang yang mulai menyakiti dirinya sendiri. Aku mundur ketakutan, jantung berdebar kencang. Di tengah kekacauan itu, Mayang tiba-tiba berhenti, lalu menatapku dengan wajah polos seperti anak kecil. Bu Dinda baik ya? Saya mau jadi pembantu lagi. Saya janji gak akan bohong lagi. Air mataku jatuh melihat kehancuran di depan mataku. Perempuan ini mungkin telah menghancurkan hidupku dulu, tapi tidak ada yang pantas mengalami nasib seperti ini. Sebelum pergi, aku menemui Ibu Mita lagi. Tolong rawat dia baik-baik. Biaya pengobatannya akan saya tanggung.
Ibu Mita terkejut. Setelah semua yang dia lakukan pada Anda. Aku menatap ke arah jendela, di mana Mayang sekarang duduk kembali dengan tatapan kosong. Ini bukan untuk dia. Ini untuk saya. Agar saya bisa tidur di malam hari tanpa membayangkan wajahnya seperti itu. Di mobil, aku menangis terseduh-seduh. Bukan untuk Mayang, bukan untuk Mas Adi, tapi untuk diriku sendiri. Untuk semua kesedihan dan kemarahan yang selama ini kupendam. Mungkin inilah yang mereka sebut karma. Tapi kenapa aku tidak merasa puas melihatnya? 3 tahun kemudian, di sebuah taman bunga yang dipenuhi warna-warni musim semi, aku berdiri di bawah lengkungan bunga putih sambil menata gaun pengantin yang jatuh sempurna di tubuhku. Suara musik orkestra mengalun lembut, bercampur dengan desir angin yang membelai tirai tule tipis di sekelilingku. Bu, sebentar lagi waktunya. Bisik Attar yang sekarang sudah tumbuh menjadi remaja tinggi dengan jas kecil yang lucu. Dia dengan bangga memegang bantal bingkisan cincin. Sementara Kayla kecil berdiri di sampingnya dengan keranjang bunga di tangan. Ibuku menatapku dengan mata berkaca-kaca sambil menyesuaikan kerudung pengantinku yang tipis. Kau cantik sekali, nak. Ayahmu pasti sangat bangga melihatmu hari ini. Aku menekan tangan ibu erat-erat, merasakan kehangatan yang mengalir darinya. Di kejauhan, musik berganti menjadi lagu prosesional. Detik-detik yang selama ini kupersiapkan dengan cermat akhirnya tiba. Pintu taman bunga terbuka, dan aku mulai melangkah di atas karpet merah yang dihiasi kelopak mawar. Di sisi kiri kananku, wajah-wajah orang terkasih bersinar, sahabat-sahabatku yang setia menemani di masa-masa sulit, kolega bisnis yang menjadi keluarga kedua, bahkan ibu mertua yang dengan rendah hati meminta maaf dan kini hadir sebagai nenek bagi anak-anakku. Dan di ujung karpet itu, seorang pria tinggi dengan senyum hangat menungguku. Bukan Mas Adi yang dulu menghancurkan hatiku, tapi Rangga, teman lamaku semasa kuliah yang tak sengaja kurlakan kembali ke dalam hidupku. Ketika tangannya yang hangat menggenggam tanganku, aku melihat matanya yang jernih penuh cinta dan penghargaan. Kau sempurna, bisiknya, membuat semua tamu tersenyum haru. Upacara pernikahan berlangsung sederhana namun penuh makna. Ketika kami saling mengucapkan janji, tiba-tiba pintu taman terbuka. Seorang lelaki berjas sederhana berdiri di sana, Mas Adi. Ruangan seketika hening. Attar dan Kayla yang duduk di barisan depan terlihat kaku. Tapi kemudian, dengan sikap yang kuhargai, Mas Adi hanya mengangguk hormat, lalu duduk di bangku paling belakang tanpa mengganggu acara. Di tengah pesta setelahnya, aku melihatnya menyapa anak-anak dengan sopan, memberikan hadiah kecil, lalu pergi dengan tenang. Sebuah pesan singkat masuk di ponselku beberapa menit kemudian. Dinda, kau bahagia. Itu yang penting. Terima kasih masih mengizinkanku menjadi bagian kecil dari hidup anak-anak kita. Aku menatap pesan itu lama, lalu memutuskan untuk tidak membalas. Beberapa luka memang tidak akan pernah sembuh sempurna, tapi sekarang aku bisa melihatnya tanpa rasa sakit yang menggelora. Ketika malam tiba dan pesta usai, Rangga membawaku ke balkon hotel yang menghadap ke kota. Lampu-lampu berkelap-kelap di kejauhan seperti bintang yang jatuh ke bumi. Pikiranku melayang ke masa lalu. Bisikku bersandar di pelukannya. Rangga mencium keningku. Dan sekarang, aku memandang ke dalam ruangan di mana Attar dan Kayla tertawa lepas dengan teman-teman mereka, ke arah ibuku yang sedang asyik mengobrol dengan para tamu, lalu kembali ke wajah Rangga yang penuh kesetiaan. Sekarang, aku menarik napas dalam, merasakan damai yang sejati untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Sekarang aku hanya ingin memandang ke depan. Di langit malam, bintang-bintang bersinar terang, seolah ikut merestui babak baru dalam hidupku. Babak di mana aku akhirnya belajar bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang diberikan orang lain, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan dengan susah payah. Dan sekarang, akhirnya, kurai dengan tanganku sendiri.